Steven sama Indra. Indra ya? Iya. Oke, Pak. Indra online yang ada siapa aja? Semuanya ada. Ya, Indra sama Steven-nya yang online. Indra sama Steven. Steven online ya? Ya. Steven bisa gambarnya dibuka? Masih pakai sarung ya? Online kan bukan pakai sarung. Ya udah silakan kita mulai dulu sambil nunggu Steven dimulai. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Kita dari tim Hard Disease akan mempresentasikan dataset kita sama apa yang sudah kita jalankan. Nah, kita dari empat orang. Saya Edward, teman saya Owen, sama 2 orang di online, Steven sama Indra. Untuk pembukaannya akan saya serahkan ke Indra dulu. Silahkan menikmati. Terima kasih Edward. Tapi tidak bisa dinikmati Bapak Ibu, jadi jangan expect banyak-banyak. Mohon maaf Prof, saya join online karena kurang sehat. Tapi yes, kami dari kelompok Heart Disease karena kami sempat mengubah ide project ini dari tadinya menggunakan industri gaming ya, khususnya di STEM, dan sekarang jadi industri healthcare. Mungkin boleh next dulu, langsung ke problem. Dan kita sama-sama ketahui teman-teman, ternyata cardiovascular disease atau singkat CFDs itu adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia. Ini surprising ternyata, karena bukan cuma penyakit jantung ya, tapi banyak penyakit yang meliputi cardiovascular itu disebut dengan cardiovascular disease atau payung. Mungkin sekitar hampir 18 juta kematian setiap tahunnya, dan terjadi sepertiganya terjadi di orang-orang di bawah usia 70 tahun. Dan karena ini menjadi penyebab kematian pertama, dunia artificial intelligence, machine learning memang sudah cukup lama bergerak di bidang ini, khususnya dalam hal memprediksi kecenderungan seseorang bisa mengalami cardiovascular disease. Dan harapannya kami bisa mengembangkan model yang bisa membantu health practitioner, nurse, dan sebagainya untuk bisa mendeteksi lebih dini. Dengan deteksi dini kita bisa mengurangi kemungkinan seseorang bisa sampai meninggal ya, karena cardiovascular disease. Next. Oleh karena itu, objektif kami sebenarnya sederhana, ya, bisa memprediksi kemungkinan heart disease dengan data klinis. Data klinisnya nanti kami akan ceritakan dapatnya dari mana. Dan tentu dengan prediksi ini, walaupun belum bisa melakukan otomasi ya, tapi setidaknya bisa membantu decision maker, baik itu dokter atau nurse, untuk memberikan intervensi keluarga juga salah satunya. Okay, next. Nah, untuk datasetnya memang kami ambil dari publik, dari dataset dari beberapa dataset, sekitar ada 5, dan ini mengandung data dari 918 pasien. Jadi satu baris data itu mereka sebutkan satu pasien. Dan setiap pasien dilihat dari 11 fitur. Fiturnya apa saja juga nanti ada ya, dari age, sex, chest pain, dan seterusnya. Dan target ini maksudnya yang mau diukur itu ada dari skala 1 sampai 10. Dan secara data kualitas sebenarnya sudah kami cek dan ternyata hasilnya sudah bagus, datanya sangat lengkap. Next. Oke, secara pembagian kelasnya pun ini sangat-sangat balance ya. Kita sama ketahui kelas yang balance itu sangat-sangat mendukung performa model yang kita bangun nanti. Jadi dari tadi sekitar 900-an, 508 pasien memiliki indikator-indikator yang menunjukkan dia memiliki heart disease. Jadi memang sudah terbukti dia punya heart disease. 400-nya no heart disease. Ya, jadi kami tidak perlu melakukan augmentasi ataupun perubahan dataset lainnya. Next. Nah,
mungkin langsung ke Mas Edward yang akan menjelaskan tentang proses ERP dan juga start skema sampai titik TLS seperti apa. Silakan Mas Edward. Ya, terima kasih Indra. Untuk datasetnya kita sebenarnya dataset untuk HBCC ini dari Kaggle ada banyak macamnya. Tapi kita ambil yang ini karena ini kelihatan lebih simpel dan kita bisa melihat cara data itu bekerjanya bagaimana daripada yang kalau ada beberapa yang bagus tapi dia itu ada sampai 30 variabel jadi atau fitur. Nah ini kita mengambil dari sebelah sini untuk supaya bisa melihat jalan kerja big datanya atau jalan kerja proses analisis kita. Jadi mulai yang dari kita perhatikan adalah yang dilihat di sini di hard failure-nya. Hard failure ini ada banyak kan, ada resting ATG, resting test rate sama slow type. Nah ini nanti masing-masing saya akan jelaskan. Nah untuk pasiennya itu karena di dataset itu sebenarnya tidak ada. Jadi kita cuma mengambil username sama age itu kita generate secara random sesuai age sama jadi kita dari angka 27 sampai 4 saya 60 70. Nah dan gendernya female sama male yang transgender kita tidak itu. Nah habis itu yang kita lihat itu adalah dari ininya kolesterol, fasting VS sama Max HR, exercise engine terus masuk output. Jadi yang data-data ini itu yang penting-penting untuk nanti diproses secara machine learning-nya. Nah setelah dari ini kita buat start skemanya. Dari yang ini kelihatan kayak nggak ada perubahan sama sekali. Tapi yang kita cuma ambil itu adalah dari pasien yang di patient itu kita cuma mengambil menconvert the fact table-nya. Jadi ada sex sama gender sama age yang dimasukin langsung ke fact-nya. Karena semua ini informasinya sebenarnya tidak terlalu penting karena yang penting itu cuma yang di tengah ini hasil atau misalnya contoh tadi resting test spring type-nya kita nggak butuh tahu tipenya jadi AS atau apa ya. Tapi yang kita cuma butuhkan angkanya supaya bisa nanti diproses ke dalam machine learning kita. Makanya jadi secara kelihatan itu kayak nggak berubah sama sekali. Tapi sebenarnya kita cuma mengambil data yang pentingnya itu yaitu gender sama sex dari patientnya itu untuk convert ke faktable kita. Gitu. Nextnya. Nah, oke, ini kita kurang bisa kelihatan. Bentar, saya bisa Ya nggak usah deh, itu aja skip karena ekstra kan biasa mindahin dari yes. Nah, jadi ada beberapa yang impian kita itu contoh paling gampangnya tadi gender dari dataset itu ada female sama male. Nah kita transfer cuma jadi 1 sama 0 ya kayak gitu. Tabel kalian kayaknya mirip-mirip kan, jadi gampang tinggal mindahin. Iya, jadi kita cuma memprosesnya simple. Jadi proses kita itu simple supaya bisa melihat cara kerja data big datanya itu bagaimana gitu. Bukan kalau terlalu banyak juga lebih ribet nantinya. Next. Nah dari profil data ini ini kita skip aja karena ini MEMS atau rata-rata dari dataset dan setelah kita melihat itu kayak tidak relevan untuk datasetnya kita ya. Nah yang kita bisa lihat dari datasetnya itu ternyata dari majority yang kena HBCC itu adalah male 90%. Dan yang bikin test type atau HBCC itu salah satunya ASY. ASY ini nanti akan dijelaskan sama teman saya dan itu ada diagramnya lebih detail lagi. Nah lalu 3 ini exercise engine sama fasting ini sama slope pattern ini jadi 5 ini yang ternyata yang penting di dalam mendetek HBCC itu. Walaupun memang ya ada perempuan yang ada kena HBCC tapi rata-rata 90%
yang kena hard disease. Nextnya, nah ini fitur-fitur selection yang kita pilih untuk model kita. Nah, nanti ini akan dijelaskan ke teman saya. Tapi yang kita bisa lihat itu adalah fiturnya test type, external AGI, sama slope, sama fasting BB ini ternyata penting sekali dalam mendetek hard disease atau enggaknya gitu. Lalu kita bisa juga ngomong setelah men-training ternyata hasil training kita adalah 80% mendetek true atau false gitu. Ya, setelah ini akan saya berikan ke Owen untuk penjelasan. Bisa langsung ke, mungkin aku jelasinnya pakai kodenya langsung di Collabora karena di sana saya sudah masukin komentar-komentar, jadi cukup cocok untuk presentasi ya. Oke, sebentar, kami saya split dulu ganti ke aku aja. Oke, jadi pada prosesnya ini tidak semua fitur akhirnya kita gunakan. Jadi hal pertama itu kita perlu melakukan exploratory data analysis. Karena untuk training suatu model itu kita perlu paham betul data itu seperti apa. Bisa jadi ada fitur yang tidak berguna, cuma menjadi pajangan saja. Nanti akan saya jelaskan maksudnya seperti apa. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu ya. Ini klasik. Pertama itu kita identifikasi dulu kolom-kolomnya apa saja, lalu insight generalnya. Tapi di sini masih belum kelihatan apa-apa. Nah, di sini saya melihat min dari setiap kategori targetnya. Jadi kan ada hard disease dengan no hard disease ya ini. Nah, kita bisa lihat kalau hard disease itu rata-rata usianya 55 dan yang no hard disease rata-rata usianya 50. Berarti klaim kita tadi sudah mulai ditunjukkan oleh datanya bahwa yang hard disease itu kebanyakan orang yang 50 tahun ke atas. Nah, lalu setelah itu saya bagi kolomnya menjadi 2 tipe. Yang pertama kolom kategorikal dan kolom numerikal. Kolom numerikal itu artinya value-nya itu bilangan real atau mungkin bilangan integer. Range-nya itu cukup besar. Tapi kalau kategorikal itu finite kategorinya. Ya, misalnya jenis kelamin itu kategorikal. Kalau untuk numerikal itu age karena rentang nilainya itu cukup lebar. Nah, lalu kita bisa lihat kalau distribusi datanya cukup normal semua distribusinya. Jadi ya bisa dibilang data ini cukup reliable untuk training model karena normal distribution itu artinya outlier-nya tidak banyak. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir akan adanya bias dari outlier tersebut. Nah, di sini sebenarnya sama saja. Kita gambarkan pie chart dari 2 kelasnya. Ya, seperti yang sudah dikatakan sama Pak ini. Kelas apa aja? Ini kelas yang hard disease dan no hard disease. Oh, hard disease. Yang merah itu yang no hard disease, yang kuning itu yang hard disease. Ya, jadi cukup balance ya datanya. Jadi ya karena itu karena datanya cukup balance ya seperti saya bilang tadi, ini akan menentukan pada saat kita training. Nah, lalu ini mulai pada saat ini saya akan membandingkan semua pasang data kategorikal dengan data numerikal. Yang pertama kita bandingkan terhadap hard disease. Nah, kalau untuk yang ini sepertinya tidak banyak yang menarik kecuali yang chest pain type. Nah, untuk tipe yang ASI, kalau nggak salah ini tipe chest pain asymptotic. Itu kalau asymptotic kita bisa sembuhkan hampir pasti kalau dia itu hard disease. Karena kita bisa lihat perbedaannya setimpang ini. Yang ASI itu untuk yang hard disease ada 104 dan sebaliknya itu 362. Tapi untuk yang lain cukup balance ya. Jadi
kecuali yang fasting blood sugar. Fasting blood sugar juga cukup tinggi, tapi tidak se ekstrim yang chest pain type-nya. Mungkin kita ke bawah saja karena fitur-fitur lainnya juga sebenarnya tidak terlalu menarik. Nah sekarang kita analisa dari ini apa ya? Pie chart untuk perbandingan ini untuk yang no heart disease kalau tidak salah. Oke, heart disease. Coba. Oke. Jumlah datasetnya maksudnya distinct value ya, male female berapa gitu ya. Iya, jadi untuk semua yang kena heart disease ini persentase perbandingannya. Nah dari semua yang kena heart disease 90%-nya itu laki-laki, tapi sisanya perempuan. Jadi ini untuk menunjukkan untuk insight awal kelas mana yang dominan itu, yang bisa jadi penentu ketika melakukan klasifikasi. Nah karena kita kan melakukan binary classification. Mungkin ke bawah lagi, ya sekarang kita get insight of numericalnya. Nah yang tadi kita sudah analisa yang kategorikalnya, sekarang numericalnya. Tapi ini juga tidak ada yang menarik karena kita bisa lihat cukup imbang ya. Jadi resting BP ini kayaknya kita bisa, pemikiran pertama kita pasti sepertinya ini bukan sebuah fitur yang bagus karena tidak terlalu menjadi penentu apakah fitur ini bisa menentukan apakah sesuatu orang heart disease atau tidak. Jadi nanti selain kita melihat secara garis besar seperti ini, nanti kita juga akan menggunakan formula secara kuantitatif untuk menentukan mana kategori yang bagus. Ya, dan untuk kolesterol kita bisa lihat ini ada bagian yang cukup aneh. Jadi aksis X-nya, sumbu X-nya itu sebenarnya saya kelompokkan per 5 value. Jadi 0 itu maksudnya dari value 0 sampai 5 saya gabungkan jadi 1. Karena value numerikalnya itu sama banyak. Jadi supaya bisa ditentukan dengan intuitif saya harus gabung beberapa jadi 1. Nah, untuk yang 0 ini anehnya kalau kolesterolnya rendah, heart disease-nya tinggi. Jadi ya, ini sebenarnya saya juga masih cukup bingung kenapa bisa seperti ini. Bisa jadi outlier, tapi ya nanti value numericalnya yang akan kita cari tahu mengapa seperti itu. Mungkin kita ke bawah saja biar lebih cepat. Ya, untuk selanjutnya ke bawah terus saja. Ya, ini kayaknya di skip aja karena sebenarnya insight-nya sama aja dari tadi. Ini juga di skip aja. Ya, semuanya implikasinya sama. Kalau laki-laki itu dia bakal lebih cenderung terkena heart disease. Nah, karena itu sekarang kita masuk ke data preferences. Kita sekarang masuk ke tahap kedua, kita tentukan fitur mana yang mau kita buang, mana fitur yang tidak berguna. Jadi pertama yang saya lakukan adalah saya hitung correlation matrix. Mungkin ke bawah sedikit lagi ada grafiknya. Ya, jadi saya hitung korelasinya terhadap label heart disease. Nah, jadi korelasi itu maksudnya apa? Kalau misalnya korelasinya semakin tinggi, berarti kolom itu semakin berkontribusi terhadap nilai dari labelnya, dan sebaliknya kalau sangat rendah berarti sebenarnya kolom itu tidak ada juga tidak apa gitu. Nah, jadi kebetulan di sini heart disease-nya 1 ya, karena korelasi suatu nilai terhadap nilai itu sendiri pasti 1. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat yang lain, exercise angina, old peak itu semuanya tinggi korelasinya. Jadi ini adalah fitur-fitur yang harus kita simpan. Nah, sekarang kita bagi jadi 2, ada 2 tipe data kan ya, numerical dan kategorikal. Untuk yang tipe data numerical, saya menggunakan sebuah metrik yang namanya chi-square. Chi-square itu sebenarnya mungkin saya tidak terlalu gali matematikanya, tapi mungkin ke bawah lagi. Ya, yang ini atas. Yang correlation ini pakai apa? Pakai Pearson correlation. Oh, Pearson. Iya. Ya, untuk correlation matrix ini yang chi-square ya. Yang chi-square kita lihat kalau kategorical untuk kategorical feature, chest pain itu chi-square-nya lumayan tinggi. Jadi ya untuk chest pain dan exercise angina ini pasti kita butuhkan. Nah, kita lihat kalau resting ECG itu yang paling rendah 1,22 dibandingkan dengan jenis kelamin 18. Jadi bisa kita pastikan kita nggak bakal butuhkan nilai resting ECG ini.
Jadi untuk tipe data kategorikal saya buang resin gizinya dari proses training. Nah, mungkin ada satu lagi yang tipe data numerikal. Saya hitung yang namanya ANOVA. Ini juga sebenarnya tujuannya sama saja. Kalau yang tadi itu chi-square untuk kategorikal, ANOVA itu untuk numerikal. Dan kita lihat kalau di sini yang paling rendah itu adalah resting blood pressure. Itu 10,73. Cukup jauh dengan yang kedua terendah, kolesterol. Jadi resting BP ini juga saya buang. Jadi totalnya ada 2 kolom yang saya buang. Lalu mungkin kita lanjut ke modelnya saja, karena kita sudah menentukan yang mana saja yang perlu dibuang. Nah, oke. Modelnya saya menggunakan classifier logistic regression. Sebenarnya saya sudah coba yang lain, tapi kebetulan logistic regression ini yang hasil akurasinya paling tinggi. Yang lain itu yang saya coba, kalau nggak salah saya juga sudah coba decision tree, cuma hasilnya masih kurang. Mungkin kita langsung saja ke hasilnya. Kita ya RLC plot ini maksudnya ini kan skornya 86,30%. Berarti klasifikasinya itu cara bilangnya gimana ya? Kalau RLC itu 50%, artinya yang mendekati 1 lebih bagus. Ya, yang mendekati 1 lebih bagus. Kalau 50% artinya kita lempar koin juga sama saja akurasinya, expected akurasinya. Nah, kita precision recall F1 ya, kita juga hitung precision recall F1 score, dan yang paling bawah mungkin kita tadi juga gunakan cross validation ya, supaya menuntut modelnya supaya trainingnya tidak overfitting. Mungkin langsung saja kelas aja. Ya, ini ada confusion matrix juga. Di bawah lagi itu ada udah nggak ada. Ya, jadi modelnya itu akurasinya sekitar 86%. Sebenarnya ini di bawah ekspektasi saya, tapi sepertinya untuk project machine learning ini berapa itu? lumayan bagus. Ya, lumayan bagus. Cuma saya ekspektasinya kalau untuk sesuatu yang berhubungan dengan medis minus 92 ya. Iya. Sulit memang. Sulit sih. Iya. Cuma ini kan confusion matrix nih, berarti ya. Ya, tapi untuk medis sepertinya menurut saya yang penting false negatifnya jangan terlalu baik saja. Tapi sebenarnya kamu harus membanding. Decision tree tadi digambarin, dibandingin. Oh iya. Itu jadi bisa mengatakan ini lebih bagus atau tidak. Karena biasanya kan pendekatannya ada 3 algoritma, dibandingkan mana yang paling tinggi. Oh iya, baik. Ya, kebetulan ini saya cuma ambil yang terbagus saja. Iya. Seperti pacar kamu yang Tidak punya. Kamu belum punya. Ya, Mungkin kita lanjutkan ke dashboardnya. Iya. Oke, nah dashboard untuk dashboard saya serahkan ke Steven. Oke, baik. Sebentar saya. Oke, untuk dashboard sendiri kita dapat buat insight-nya itu yang paling kita bikin pie-chart-nya itu di overall total value, terus overall total by sex, by jenis kelamin, sesuai tadi yang dibilang sama Edward sama Owen, itu rata-rata memang kalau dari dashboard ini kelihatan yang paling banyak jenis kelamin yang terkena hard value itu laki-laki. Terus tadi juga untuk change type-nya yang ASJ yang paling banyak juga. Dan memang dari data kita ini, kalau didapat dari pie chart ini, memang yang banyak sih hard disease dibandingkan yang no hard disease. Ini pakai apa ya? Terus di sini kita membagi beberapa total orang berdasarkan range dari umur. Di sini kita melakukan 25 sampai 34 itu ada 6 orang untuk yang terkena hard disease. Terus 35 sampai 44 itu ada di 52, 45 sampai 54 itu ada 39, dan lebih dari 45 tahun itu menyiapkan 300 sesuai tadi yang dikatakan oleh Edward dan Owen tadi. Memang angka yang terkena hard disease itu ada di range umur 55 ke atas. Dan ini
sama, cuman bedanya ini yang tidak terkena hard disease berdasarkan umur juga. Dan ini total pentek untuk orang, berapa orang yang kena pentek TA, NAP, kata sama ASC. Terus yang ini juga sama, tapi ini lebih ke arah yang tidak terkena hard disease. Lalu untuk average heart rate berdasarkan jenis kelamin itu rata-rata di pria itu di 118, sama di wanita itu di 73. Terus untuk stage keduanya ini swab test-nya, overall swab test-nya yang paling besar itu di swab test yang down. Terus resting-nya itu lebih besar di LVH. Terus untuk aminanya sendiri itu lebih besar yang aminnya. Terus untuk kolesterol juga kita juga bagi berdasarkan range dari 1 sampai 400 kurang lebih. Dan yang bisa dilihat ini kolesterol yang paling tinggi itu di angka 200 sampai 299. Nah, yang terakhir untuk dashboardnya sendiri kita menampilkan informasi dari pasien-pasien yang ada pada data kita. Contohnya pasien 49 dia akan menampilkan Steven, sorry, kita skip karena Waktunya waktu kurang cukup, kita udah menampilkan banyak soalnya. udah banyak ya. Makasih. Nanti katanya meskipun publik sampai muntah nih berarti. Nah itu kalau yang unstructured datanya gimana? Ada di kalian dibahas ya dalam? Iya, kalau di kita nggak ada Nggak unstructured. ada. Jadi structured data doang ya. Ada beberapa yang unstructured, maksudnya datasetnya ada yang unstructured, cuman kita dengan dataset yang ini kita pilih yang semua structured semua. Soalnya kemarin mau yang kemarin kita mau yang Steam review itu. Nah, setelah kita udah analisis datanya, reviewnya bagus, jadi unstructurednya bagus nih. Tapi di data kayak game sama developernya aja nggak matching. Kayak hal yang kayak gitu aja, jadi kayak kita setelah melihat itu kayak meragukan aja. Jadi setelah itu ya kita ganti aja gitu. Ya udah, oke. Terima kasih untuk kelompok kedua ini, kita berikan applause buat. Selanjutnya kelompok 3 tuh udah jam 20 loh.